Ini jir, udah mulai nih. Baik, 1 menit lagi kita akan mulai. Cari dia. Baik, sebelum kita memulai kompetisi debat ini, apakah tim 7 dari pemerintah sudah lengkap? Siap, sudah Kak. Ya, dari tim 12 oposisi apakah sudah lengkap? Tim 12. Sudah Kak. Ya, kepada Dewan Juri, kepada Pak Rizky, kepada Pak Andre dan Bu Srisna, apakah sudah lengkap? Oke, lanjut. Ya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di babak semifinal kompetisi debat mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-67 Universitas Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agnes, akan bertindak sebagai petugas ruang pada pertandingan ini. Sebelum memulai debat kali ini, saya akan memperkenalkan para peserta debat dari tim pemerintah adalah tim 7 dengan pembicara pertama adalah Christian, pembicara kedua adalah Justice, pembicara ketiga adalah Tirza, dan pembicara simpulan adalah Justice. Dan dari tim oposisi adalah tim 12 dengan pembicara 1 adalah Arif, pembicara 2 adalah Lulu, pembicara 3 adalah Pang Muhammad, dan pembicara simpulan adalah Lulu. Sudah bisa dimengerti? Untuk informasi, Sudah Kak. ya, untuk informasi tambahan yang menyalakan kamera adalah pendebat dan yang menyampaikan pidato saja agar Dewan Juri dapat menilai dengan baik. Dan mosi yang akan diperdebatkan adalah Dewan ini menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka terkait program hak belajar 3 semester di luar program studi, diterapkan serentak oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dan untuk aturan debatnya, 1 menit pertama tandanya 1 ketuk spidol, dan 4 menit berlangsung tandanya 2 ketuk spidol. 5 menit tandanya dengan saya mengetuk spidol berkali-kali sampai pembicara selesai. Sudah dapat dimengerti? Iya, Kak. Sudah Kak. Ya, untuk pembicara simpulannya, 1 menit pertama tandanya 1 ketik spidol, 3 menit tandanya dengan saya mengetuk spidol berkali-kali sampai pembicara selesai. Dapat dimengerti? Siap dapat Kak. Maaf, Ya. bisa diulang, Kak? Jadi kalau pembicara simpulan itu cuma dapat waktunya 3 menit untuk menyampaikan pidatonya. 1 menit pertama tandanya 1 ketuk spidol, 3 menit tandanya dengan saya mengetuk spidol berkali-kali sampai pembicara selesai. Ya. Baik. Ya, sebelumnya saya mau memberi info setelah pembicara ketiga selesai menyampaikan pendapatnya dari oposisi, dilanjutkan langsung dengan pembicara simpulan dari tim oposisi. Lalu pembicara simpulan dari tim pemerintah. Dapat dimengerti? Berarti tim pro dulu ya Kak? Iya, pembicara 1 kan nanti pemerintah, pembicara 1 oposisi, pembicara 2 pemerintah, pembicara 2 oposisi, pembicara 3 pemerintah, pembicara 3 oposisi, kesimpulannya langsung oposisi, baru langsung pemerintah. Baik Kak. Ya. Sekarang saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan pidatonya. Saya persilakan kepada pembicara pertama dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir yang kami banggakan, serta sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia yang hadir pada saat ini.
Perkenalkan kami dari tim Universitas Kristen Indonesia yang bertindak pada tim pemerintah. Saya selaku pembicara pertama atas nama Christian Joshua Tapea yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini pada ranah filosofi dan solusi. Sementara pembicara kedua kami atas nama Justice Tarugdatu yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini pada ranah yuridis dan normatif. Sementara ada pembicara ketiga kami atas nama Tirza Mariani Maulidia yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini pada ranah sosiologis dan empiris. Izinkanlah saya sebagai pembicara pertama membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawali suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum kebangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukan latar belakang dari argumentasi kami. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menilai pembelajaran di luar program studi atau prodi sarjana 1 atau S1 selama 3 semester akan mendorong mahasiswa lebih adaptif untuk menghadapi masa depan. Lantas apa saja program studi yang dikeluarkan? Yakni adanya mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengambil SKS di luar prodi yang berbeda di PT yang sama atau 1 semester setara dengan 20 SKS. Sementara pertama yaitu kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya adalah program tinggi negeri mempunyai akreditasi A yang dimana akan membuka peluang PTN ataupun perguruan tinggi swasta akan membuka peluang untuk menjadi PTNBH, di mana mahasiswa akan menemukan inovasi-inovasi baru. Sebagaimana kita ketahui, jika mahasiswa tidak mendapatkan kelas tambahan akan stuck di situ-situ saja, tetapi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim akan membuat mahasiswa memiliki kreativitas dan inovasi baru yang akan memberikan gagasan-gagasan baru pada saat mahasiswa tersebut akan mencari pekerjaan. Dengan sistem baru ini, mahasiswa berhak mengambil SKS mata kuliah di luar program studi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. Karena bentuknya kini adalah jam atau SKS, maka maknanya akan lebih luas. Ia hanya berbentuk pada pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, maupun pengajar di luar daerah yang terpencil. Oleh sebab itu, kami dari tim pemerintah menyatakan secara tegas, lugas, dan antusias kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yakni menyetujui adanya Dewan menyetujui adanya program hak belajar 3 semester di luar program studi, agar mahasiswa mahasiswa lebih terdorong, lebih adaptif untuk menghadapi masa depan yang akan ia hadapi di luar sana. Sementara kita ketahui sebagai tujuan dari pendidikan nasional yakni adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi mahasiswa yang berilmu dan memiliki kreativitas serta wawasan yang luas, mandiri, dan tidak tergantung pada orang. Inilah menjadi acuan dari Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim agar program studi ini agar berjalan dengan lancar, dan kami pun sebagai mahasiswa merasa terbantu dengan adanya gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Menteri. Oleh sebab itu, kami menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini, karena ini sangat memberikan banyak sekali inovasi buat kami sebagai mahasiswa. Oleh sebab itu, kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dari pembicara pertama. Salam UK hebat. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah. Sekarang saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi. Saya persilakan dari pembicara pertama oposisi. Tes. Apakah masuk suara saya? Ya, masuk. Kak, maaf tadi dihabiskan waktu berapa ya, Kak? Untuk dari pemerintah 4 menit lewat 46. 4 menit 46 detik. Terima kasih. Siap. Lanjut. Ya.
Mulutmu adalah harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Arif Maulana sebagai pembicara pertama dari kelompok kontra mengenai mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka terkait program hak belajar 3 semester di luar program studi diterapkan serentak oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Arif Maulana sebagai pembicara pertama, kemudian Adulia Fitri sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Pangjadi sebagai pembicara ketiga. Saya Muhammad Arif Maulana sebagai pembicara pertama dari kelompok kontra. Pertama-tama saya akan memberikan libasan terlebih dahulu atas apa yang telah disampaikan oleh pihak pro, kemudian saya akan lanjut untuk menyampaikan bangunan argumentasi dari kelompok kami. Kemudian Lilia Fitri akan menjelaskan mengenai argumentasi penguat dan argumentasi utama dari kelompok kami, dan kemudian Muhammad Pangjanis akan merekonstruksikan kembali bangunan argumentasi dari apa yang telah saya sampaikan, kemudian Lilia Fitri sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, pertama saya akan memberikan libasan atas apa yang telah disampaikan oleh pihak pro. Pertama, dalam latar belakangnya, pihak pro menyatakan bahwa ada kalimat-kalimat yang bersifat diskriminatif, di mana ketika ada di situ menyebutkan pihak pro bahwa khusus untuk yang berakreditasi A, bahwa kita ketahui bersama setiap individu memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, memiliki keinginan tersendiri, dan jika seseorang, sebenarnya pihak pro tersendiri memberi adanya kekeliruan atas memahami mosi kita kali ini, karena mereka tidak melihat bahwa semua orang itu memiliki keinginan, dan jika keinginan seseorang untuk mengembangkan diri, padahal dia kampus tersebut padahal kampusnya akreditasinya B, maka tidak berkembang, dan hal tersebut saya pikir bersifat diskriminatif. Kemudian Dewan Juri terhormat, lebih adaptif. Kita ketahui bersama bahwa seseorang itu tidak memiliki fokus pengetahuan yang cukup ketika seseorang harus belajar ilmu politik, tapi dia dalam SKS-nya harus belajar di program studi yang lain. Bagaimana dia lebih adaptif, sedangkan dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas keilmuannya sendiri. Dewan Juri terhormat, kemudian saya akan masuk dalam bangunan argumentasi saya. Sebelum saya masuk dalam fokus mengenai perguruan tinggi, kita mengetahui bersama sejak kita SD, SMP, SMA, kita tidak memiliki fokus pengetahuan yang khusus. Mungkin kita memiliki fokus yang khusus, sosiologi, SMA, IPS, IPA, mungkin ada program yang lainnya. Tapi dari kekhususan tersebut masih ada limitasi, masih ada generalisasi yang lain. Seperti misalnya IPS, mereka harus belajar sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masuk dalam jenjang perkuliahan, mereka diberikan kebebasan tersendiri untuk memfokuskan dirinya dalam memperoleh pengetahuan. Kita mengetahui jika berdasarkan program for International Student Assessment, mereka memberikan evaluasi atas pendidikan khususnya sampai SMA. Indonesia saja dengan kualitas pendidikan yang tidak fokus harus digarisbawahi, tidak fokus. Mereka masuk dalam 7 terendah karena tidak fokus. Bagaimana kalau misalnya dalam ranah perkuliahan saja kita kembali tidak difokuskan kembali, mau hancur seperti apa lembaga pendidikan dan kualitas pendidikan di negeri ini. Haruslah disadari Dewan Juri Terhormat serta teman berpikir kami yang kami pikir haruslah kembali teliti. Kemudian Dewan Juri Terhormat, harus kita sadari bersama bahwa kualitas dan prospek yang berbeda. Kita mengetahui bahwa dari satu program studi ke program studi yang lain memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang berbeda, dan memiliki fokus serta prospek yang berbeda. Oleh karenanya, yang harus dibenahi ialah harus adanya perbaikan dengan sistem yang ada sesuai dengan fokus program studi terlebih dahulu, dan mempersiapkan lapangan pekerjaan. Saya memberikan fakta mengenai salah satu jurusan di universitas ternama di Indonesia, yaitu Institut Pertanian Bogor. Riset dari BPS menyatakan bahwa hasil dari lulusan jurusan pertanian di universitas tersebut 70% sebagai pegawai bank. Haruslah menjadi kemirisan tersendiri bagi kita. Orang pertanian tapi masuk sebagai pegawai bank. Permasalahannya bukan tidak memiliki kualitas yang baik, tapi mereka tidak diberikan wadah, tidak diberikan hak, tidak diberikan tempat untuk mereka bekerja, untuk mereka meluapkan apa yang telah mereka pelajari selama perkuliahan. Haruslah digarisbawahi bahwa prospek yang harus dibenahi, bukan bagaimana kualitas orang harus mengelaborasikan satu ilmu dengan ilmu yang lain, dan hal tersebut malah membuat mereka tidak fokus. Kemudian Dewan Juri Terhormat, dalam Tridharma perguruan tinggi, kita semua mengerti, dan saya pikir Dewan Juri pun berasal dari kalangan dosen, dan hal tersebut pasti mengetahui Tridharma perguruan tinggi memiliki 3 poin, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. 3 poin ini sebenarnya telah terimplementasi Dewan Juri Terhormat, telah terimplementasi dengan kurikulum yang kita pelajari. Namun, dari permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan di atas, haruslah yang harus
Itulah yang harus dibenahi, bukan permasalahan mengelaborasikan. Kita ketahui bersama sebenarnya pihak pro sebenarnya kurang teliti dan tidak menyelami bagaimana kemampuan seseorang untuk berkuliah dalam melaksanakan kegiatannya di perkuliahan. Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Ini waktunya 5 menit 4 detik ya. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Sekarang kami panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Saya persilakan. Ya, saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim pemerintah. Ya, Kak. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan bimbing kami yang kami kasih, perkenankan saya selaku pembicara 2 dari tim pemerintah atau tim pro untuk menyampaikan kembali argumen dan penyertaan dari tim kami, tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, rekan bimbing kami yang kami kasih, perlu kita pertegas kembali bahwa kami selaku tim pro atau tim pemerintah menyetujui dengan jelas musik perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbaik program hak belajar 3 semester di luar program studi. Diterapkan serentak oleh seluruh perguruan tinggi, negeri, dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, rekan bimbing kami yang kami kasih, perlu kami pertegas kembali bahwa apa yang telah disampaikan oleh selaku pembicara 1 dari tim kontra membuat banyak ketimpangan atau banyak kekeliruan penafsiran dari apa yang telah kami sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, perlu kita ketahui maksud dari pernyataan kami mengenai mengganti jadwal penambahan SKS atau mengganti SKS yang dimaksudkan adalah mengganti makna yang di mana SKS yang berarti sistem jam belajar menjadi jam kegiatan. Inilah yang akan kita sampaikan oleh sebelum dari pembicara 1, rekan saya pembicara 1, dipertegas oleh saya kembali bahwa yang dimaksud dengan penambahan SKS pada 3 semester ini atau 2 semester ini menambah kegiatan dalam mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Interupsi. Ya, silakan. Kalimat saya sebelah mana yang membahas argumentasi bidasan atas kelompok kalian mengenai SKS? Tolong dijelaskan. Sungguh amat pertanyaan yang sangat mudah untuk dapat saya jawab. Namun sebelum itu, biarkanlah saya untuk menyampaikan atau terlebih dahulu menyelesaikan argumen yang akan saya sampaikan. Akan saya lanjutkan tentang SKS yang tadi sudah diberitakan oleh pembicara 1 atau pembicara pertama dari tim pemerintah atau selaku tim pemerintah, tim kami mempertegas kembali bahwa perihal tentang yang namanya yang dibicarakan tentang penambahan SKS dan tentang ketimpangan tentang arti dari justru menambah atau mengurangi intelektual dari mahasiswa itu sendiri. Bagaimana dengan beradanya sistem Merdeka Kampus ini atau Merdeka Belajar ini membuat mahasiswa jadi tidak fokus akan prodinya, menjadi tidak fokus akan seharusnya pembelajaran yang dihadapi. Yang kita akan sampaikan dari tim pemerintah atau tim kami bahwa di mana dengan adanya Merdeka Belajar ini justru mempersiapkan mahasiswa seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 sebelum pembicara 1 dari tim kontra, bahwa di mana pada saat kelulusan itu banyak sekali didapati banyak yang tidak diterima di dunia pekerjaan. Justru dengan adanya Merdeka Belajar pada universitas ini dapat membantu mahasiswa itu sendiri agar dapat bersaing di dunia luar pada saat setelah meraih kelulusan di perguruan tinggi itu sendiri. Kita juga bisa melihat di dalam bahwa keuntungan pada penerapan sistem Merdeka Kampus ini, yang pertama yang dapat kita buktikan adalah dengan pembukaan program studi baru yang telah disampaikan oleh tadi pembicara 1 dan yang telah
libas kembali oleh pembicara satu dari tim kontra atau tim oposisi. Seperti yang kita ketahui bahwa justru dalam rangka untuk mempermudah perguruan tinggi dalam membuka sistem studi baru ini, justru akan membuat mahasiswa dapat mempunyai intelektual yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas, karena seperti yang kita ketahui bahwa di lapangan dunia kerja ini yang tidak penuh dengan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan mahasiswa tidak hanya dapat bekerja di bidangnya itu saja atau menerima pekerjaan di bidang yang akan dia setelah lulus atau setelah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, akan tetapi diharapkan dengan program studi baru ini dia bisa memperluas jangkauan kerjanya. Yang kedua adalah mengurangi potensi lulusan yang tidak terserap oleh dunia atau tidak terserap oleh dunia kerja yang penuh ketidakpastian yang telah saya sampaikan. Yang seperti kita ketahui bahwa dengan ini pun dapat mengurangi potensi atau mengurangi kurangnya tingkat pengangguran di negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan penerapan Merdeka Kampus ini juga mendukung Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta pasal 24 ayat 2 tentang syarat minimum akreditasi pada PTS. Ini pun juga hal yang akan saya singgung tentang apa yang telah disampaikan oleh tim pembicara satu dari tim oposisi tentang akreditasi, justru bagaimana dengan akreditasi yang tidak A. Ini adalah salah tafsir yang telah ditafsirkan oleh pembicara satu dari tim oposisi. Yang kita maksud dengan ini membantu agar sudah. Dan ini pun udah stop. Ya, terima kasih. Ya. Maaf Kak, mau tegas saya Kak, kurang jelas Kak tentang yang 1 menit setelahnya, 1 menit sebelumnya. Jadi saya nggak tahu kapan waktu untuk interupsi, kapan waktu untuk ini Kak. Maaf. Ya betul Kak. Jadi 1 ketuk spidol tapi itu. Tapi tadi nggak kedengeran sama sekali Kak. Oh. Apabila perlu boleh Kak share screen atau bagaimana Kak? Jadi saya juga bingung apa waktunya. Tadi juga jadinya interupsi juga saya bingung. Perasaan belum 1 menit atau gimana saya juga nggak ngerti Kak. Kalau gini kedengeran nggak? Ya maksudnya kedengeran Kak. Tapi maksudnya mungkin coba share screen stopwatch-nya atau bagaimana Kak gitu Kak. Jadi pada saat mungkin kayak udah ngomong 3, 2, 1 stopwatch bisa dinyalain terus kita bisa tahu gitu Kak. Kita lewat HP juga ininya, apa namanya? Stopwatch-nya. Atau enggak kakaknya memunculkan itunya videonya Kak, nanti pakai kertas atau kayak gimana gitu, udah 1 menit. Iya mungkin gitu Kak. Bisa oh iya boleh, boleh. Keren banget Kak. Ya nanti di videoin gitu ya. Iya Kasih, bisa. Yaudah ini 5 menit lewat Kak, 5 ya. Boleh tahu juga tadi waktu dari pembicara satu tim oposisi berapa ya? Oposisi itu 5 menit 4 detik pembicara satunya. Ya, saya. Pembicara kedua dari tim pemerintah 5 menit 5 detik. Udah? Ya. Tapi maksudnya ini kedengeran nggak sih kalau spidolnya kayak gini? Kurang sih Kak, kalau boleh jujur. Ya mungkin bukan masalah kedengaran, tapi kan nanti kan kita sambil berbicara ya Kak. Iya. Pokoknya itu Kak. Oh yaudah, kalau berbicara nggak kedengeran banget Kak. Aku ketik di kolom chat aja ya kalau sudah 1 menit, 4 menit, dan 5 menitnya. Gimana? Apalagi kolom chat Kak. Tapi tetap diketuk ya Kak? Iya, pasti diketuk. Jadi dua-duanya aja, jadi diketuk sama di chat ya. Ya, makasih Kak. Siap. Terima kasih. Jadi sekarang kita ke pembicara kedua dari tim oposisi. Saya persilakan pembicara kedua dari tim oposisi. Terima kasih. Tes. Tes. Ya. Apa suara saya terdengar? Baik, saya akan memulai perdebatan kita kali ini dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Lulia Fitri sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk memperkuat argumentasi bangunan dari pembicara pertama kami dari tim oposisi. Dewan juri yang terhormat, perlu ditegaskan bahwa posisi kami adalah sebagai tim oposisi atau kontra. Atas mosi kali ini yang berbunyi, Dewan ini menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka terkait program hak belajar 3 semester di luar program studi diterapkan serentak dan di seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dewan juri yang terhormat. Sebelum saya masuk pada pembahasan argumentasi dan bangunan argumentasi dari pembicara pertama, biarkan saya untuk membahas apa yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama dari tim
Pro. Ia mengatakan bahwa ketika kampus merdeka tidak ditetapkan, maka kita akan berada pada posisi itu saja, atau ia menyebut stuck di situ-situ saja. Dewan juri yang terhormat, apakah pada satu jurusan hanya mempelajari satu mata kuliah saja? Tentu tidak. Seperti misalnya di ilmu politik UIN, kami mempelajari hubungan internasional, kami mempelajari ekonomi juga, kami mempelajari politik juga. Lalu untuk apa kita menambah lagi kemudian 1-2 semester untuk belajar di luar prodi kami ketika kami sudah mendapatkan itu? Bukankah itu hanya merupakan suatu hal yang sia-sia? Lalu kedua, Dewan Juri yang terhormat, ia mengatakan bahwa tujuan kampus merdeka adalah agar mahasiswa mandiri. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak menemukan korelasi antara kampus merdeka dengan kemandirian mahasiswa. Bagaimana kita bisa menemukan korelasi tersebut? Jadi saya rasa pernyataan tersebut tidak dapat diterima. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ia mengatakan bahwa pergantian SKS dan penambahan studi baru dapat menjadi solusi atas kurangnya lapangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, itu merupakan suatu kesalahan berpikir yang fatal, karena saya tidak menemukan korelasi penambahan studi baru atau prodi atau jurusan, entah apapun itu yang ia sebut dengan studi baru, dengan lapangan pekerjaan. Karena Dewan Juri yang terhormat, sudah banyak dari program studi dan jurusan yang ada di Indonesia. Lalu Dewan Juri yang terhormat, biarkan saya untuk masuk pada argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, silahkan. Ya, mungkin ada salah tafsir. Maksud kami adalah penambahan prodi itu bukan berarti dia menghilangkan atau sudah jadi useless atau tidak berguna atas dari program studi yang sudah ada. Akan tetapi ini menambah pengetahuan dan menambah agar terbukanya lapangan kerja yang lebih luas. Saya sudah mengetahui keseluruhan pertanyaan Anda. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itu sama saja. Apa perbedaannya? Saya tahu bahwa Anda tidak menghapus. Memang menambah itu berarti menambah jumlah. Permasalahannya itu bukan di sana, Dewan Juri yang terhormat, tapi jumlah dari lapangan pekerjaan itu sendiri, bukan justru malah jurusan-jurusan yang dipermasalahkan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu biarkan saya untuk masuk pada bangunan argumentasi saya. Mosi ini berangkat dari inovasi agar mahasiswa mampu mengeksplor kemampuan di luar dirinya. Namun esensi dari kuliah adalah pengembangan minat bakat yang akan digunakan untuk membangun negara yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dewan Juri yang terhormat, saya mengambil data dari BPS bahwa nanti kelak 2045 Indonesia akan mengalami kelaparan. Mengapa? Karena menurut survei tidak adanya petani muda. Ini mengakibatkan tahun 2045 nanti anak-anak muda kita tidak ada yang pada jurusan pertanian, dan inilah yang mengakibatkan Indonesia kelaparan. Ketika mosi ini disetujui, maka hal tersebut hanya akan memperburuk, karena seperti yang dikemukakan oleh pembicara pertama kami, jurusan dari IPB banyak yang justru apakah kemudian tim pro akan membiarkan hal tersebut? Lalu Dewan Juri sejak SD sampai SMA di mana negara lain mempelajari 4 mata pelajaran, kita justru mempelajari 2 kali lebih banyak mata pelajaran, yaitu 8 sampai 10 mata pelajaran. Apakah hasilnya? Menurut PISA yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama kami, bahwa kita berada pada peringkat ke-7 dari bawah. Apakah kita akan mengikuti jejak tersebut? Apakah tren negatif tersebut akan kita ikuti pada jenjang kuliah? Tidak, tentu kita tidak setuju, Dewan Juri yang terhormat. Lalu menurut Friedman, konsentrasi atau fokus studi adalah kekuatan pendongkrak produktivitas. Karena ketika seseorang tidak fokus akan studinya, itu hanya akan memperburuk kualitasnya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kita akan memberikan mekanisme dengan meningkatkan kualitas program studi masing-masing. Dengan meningkatkan kualitas program studi masing-masing, maka ini akan membuat setiap mahasiswa memiliki keterampilan pada bidangnya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti dari IPB pertanian, mereka akan memiliki keterampilan yang cukup pada bidangnya, dan bukan justru malah lari ke bank. Apakah ini merupakan suatu hal yang dilarang? Tidak, namun ini merupakan suatu hal yang harus diminimalisir. Mengapa? Karena untuk apa kemudian ada jurusan pertanian apabila mereka malah masuk bank, Dewan Juri yang terhormat? Apakah ini make sense? Ya, tentu saja. Dan jika ingin mendapat pengetahuan dari mata kuliah lain, itu sudah didapatkan dengan status quo ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara oposisi kedua. Selanjutnya ke pembicara ketiga dari tim pemerintah, saya persilakan. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tirza Marini Claudia
kali ini akan mempertegas kembali dari tim pro atau tim pemerintah, yang di mana Dewan menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terkait program hak belajar 3 semester di luar program studi dalam penerapannya. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami kasihi, ada satu konsep yang tidak dimengerti dari tim kontra. Pemerataan pendidikan, itulah menjadi upaya dari pemerintah dalam hal peningkatan SDM, dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting. Dari yang tadi kami sudah sebutkan, kedua pembicara kami menyatakan bahwa ada 4 program yang penting ya. Pertama, kebijakan program studi baru. Kedua, sistem akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, juga untuk meningkatkan potensi daya serap tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah hak belajar bagi sesama. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bahwa indeks daya saing di tingkat ASEAN, Indonesia masih peringkat yang ke-4. Sementara dari indeks pembangunan manusia, Indonesia di tingkat ASEAN masih peringkat 6. Indonesia, kita ambil contoh, Indonesia dan Filipina. Ya, silakan. Anda menambahkan data yang tidak seharusnya Anda tambahkan karena Anda pembicara ketiga. Terima kasih. Maaf, kami tidak menambahkan data, tapi kami ini membuka argumen, bukan membuka argumentasi, namun lebih pada untuk mengarahkan supaya dari data yang diberikan oleh dari pembicara. Peringkat ke-4 itu merupakan sebuah data. Terima kasih. Interupsi, ya betul. Oke. Baik, terima kasih. Di luar daripada itu, kami akan tetap mempertegas ya bahwasanya dari peringkat mungkin dari data Badan Pusat Statistik yang juga diungkapkan daripada tim kontra dari tingkat mulai dari IPB yang memiliki lulusan yang masuk perbankan. Perlu dicatat tim kontra bahwa di dalam pembelajaran di IPB bukan hanya sekedar pertanian, tetapi juga ada mengenai perekonomian makro. Itu menjadi penting. Interupsi. Ya. Anda telah menyetujui argumentasi saya kalau begitu? Tidak menyetujui, namun saya ingin membuka kembali bahwa kalian mengungkapkan data tanpa landasan yang baik dan benar. Terima kasih. Selanjutnya, bahwa dalam hal mengenai peningkatan daya serap tenaga kerja, kita juga bisa melihat dari pada tingkat tadi juga ya, yang disungkapkan tim kontra, di mana bagaimana bisa ini menjadi untuk tenaga kerja. Dewan Juri yang terhormat, inovasi yang dibutuhkan juga berarti kita bisa melakukan pengembangan sumber daya alam juga berdasarkan kearifan lokal budaya daerah yang ada di Indonesia. Indonesia dengan Filipina lebih jauh merdeka Indonesia dibandingkan Filipina. Namun kenyataannya dari semua aspek Indonesia juga masih harus meningkatkan tingkat pendidikan dibanding Filipina. Semua aspek di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Filipina. Namun dari aspek pendidikan kita masih tertinggal. Inilah di mana kami butuh melakukan upaya kampus Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar di mana adanya pengembangan-pengembangan yang lebih inovasi, di mana peserta didik dalam tingkat perguruan tinggi tidak hanya monoton ataupun ya, dipersilakan. Apakah lulusan pertanian jadi ahli ekonom itu termasuk inovasi, saudara? Maaf, untuk mengenai hal tersebut baru saja saya akan masuk ke dalam halnya. Mengenai apakah dari lulusan pertanian menjadi ahli ekonomi, sehingga saat ini ahli ekonomi tetap dipegang daripada jurusan ilmu ekonomi ataupun ilmu ekonomi studi pembangunan, tidak dari jurusan pertanian. Ya. Tadi Anda mengaminkan argumentasi dari pembicara kedua kami, berarti Anda mengiyakan apa yang saya bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai hal tersebut, kami juga akan tetap melanjutkan bahwa dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan, ada link and match di dalam kampus Merdeka Belajar antara dunia kerja dan juga sisi kedisiplinan keilmuan. Dewan Juri yang terhormat, ini sejalan dengan mana program pemerintah yang saat ini justru melakukan pemerataan pemerataan juga pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan kebijakan program pengembangan SDM yang juga dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selaku dari Presiden Pemerintah Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami kasihi, dalam hal ini kami tetap mempertegas bahwa kami menyetujui Dewan yang menyetujui adanya kebijakan Merdeka Belajar dalam hal peningkatan pengembangan SDM, inovasi, dan juga pemerataan pendapatan guna meningkatkan pemerataan kelayakan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Terima kasih. Akhir kata, salam UKI hebat. Ya, terima kasih kepada pembicara dari tim pemerintah. Selanjutnya ke pembicara ketiga dari tim oposisi, dan dilanjutkan nanti langsung ke pembicara simpulan dari tim oposisi ya. Kepada pembicara ketiga dari tim oposisi, dipersilakan. Dewan juga kami hormati. Kami sebagai pembicara
atau tim kontra tidak menemukan korelasi antara kampus Merdeka dengan semua argumentasi atau diskursus dari tim pro. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat kampus mereka dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya alam. Tapi apa hubungannya ketika prodi ilmu politik belajar di program studi matematika? Apakah bisa mengembangkan apa itu politik? Apakah bisa menghilangkan yang namanya korupsi? Kan tidak, Dewan Juri kami hormati. Kemudian juga mereka terus berkutat pada mekanisme yang pertama, jam SKS dimaksudkan adalah menambah jam kegiatan mahasiswa. Tetapi mereka tidak menjelaskan apa korelasinya dengan belajar di program studi yang lain. Kemudian juga mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka belajar yang seperti apa. Apakah siswa-siswa tersebut dapat belajar sesuai dengan jurusan favorit mereka atau semuanya dibuka dan mereka bisa memilih semuanya. Apakah jurusan kedokteran akan bisa mengambil jurusan hukum? Tidak ada korelasinya. Apakah jurusan kedokteran bisa mengambil jurusan sastra? Tidak ada korelasinya. Tidak ada kedudukan di antara dari tim pro. Kemudian juga tim pro tidak menjelaskan bagaimana serentak ini dijalankan. Di mosi ini adalah diterapkannya program Merdeka Belajar selama 3 semester di luar program Interupsi. Terima kasih. TPS di Indonesia secara serentak. Bagaimana secara serentaknya Dewan Juri kami hormati, tim pro tidak menjelaskan hal tersebut. Apakah tim pro bisa menjamin bahwa kualitas sarpras di UGM dan di Univ Cendrawasih sama? Apakah bisa Univ Cendrawasih dari program studi menerima mahasiswa dari program studi hukum? Kan tidak dijelaskan Dewan Juri kami hormati. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa akan menambah program studi yang baru, tetapi mereka tidak menjelaskan apakah korelasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di pendidikan tinggi tersebut. Jika kita lihat UGM, Universitas Gadjah Mada, Dewan Juri kami hormati, bahwa mereka memaksimalisasi jurusan masing-masing yang sesuai dengan mekanisme kami. Bahwa UGM memaksimalisasi jurusan mereka sehingga apa? Sehingga semua akreditasi dari jurusan itu adalah A dan mereka menepati urutan 250 dunia. Dan itu adalah mekanisme kami, bahwa kami menginginkan yang pertama, memaksimalisasi tiap-tiap jurusan agar apa? Agar jurusan-jurusan mendapat semua meningkatkan kualitasnya. Yang kemudian juga bahwa kami menginginkan adanya diskusi seperti di politik adalah diskusi mahasiswa politik agar apa? Agar kami, agar saya, agar kita lebih memahami jurusan masing-masing, bukan mempelajari jurusan 3 semester di luar program studi yang menurut kami adalah sia-sia Dewan Juri kami hormati. Yang kedua adalah calon sarjana ini kebanyakan tidak mendapatkan pekerjaan bukan karena mereka tidak pernah mempelajari program studi yang lain, tetapi karena tidak adanya langkah preventif dari pemerintah untuk memaksimalisasi atau membuka lapangan pekerjaan baru. Dan tim pro mengatakan bahwa akan ada korelasinya ketika pembukaan jurusan baru dengan pengembangan SDM, dan saya tidak dapat mencerna Dewan Juri kami hormati. Kemudian juga di dalam mekanisme kami menginginkan adanya yang pertama, meningkatkan program studi masing-masing. Kenapa? Karena kita telah menderita SMA. PISA kita 7 terbawa Dewan Juri kami hormati. Akibat apa? Mempelajari semua program studi. Dari SD kita mempelajari ada MTK, ada IPS. Dan dari SMP kita mempelajari semuanya. Ada SMA bahkan. Program studi IPA pun belajar lintas minat geografi Dewan Juri kami hormati. Karena apa? Yang berimplikasi pada tidak maksimalnya kualifikasi dari para calon sarjana di dunia pekerja. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sarjana di Indonesia tidak menguasai secara penuh kualifikasi dan skill dari masing-masing tiap gelar. Sehingga apa? Sehingga ini juga akibat apa? Akibat belum adanya program maksimalisasi dari tiap jurusan. Dan oleh karena itu, kami sebagai tim kontra ingin membuat hal tersebut dan memaksimalisasi tiap-tiap jurusan seperti apa? Menggunakan program diskusi seperti kalau di politik ada diskusi masa politik, kalau di HI-UI ada interpelago, ada HI interface, kalau misalkan di FK ada yang namanya program tambahan tentang bagaimana cara merawat pasien. Kemudian juga lapangan pekerjaan kami akan menambah lapangan, kami sebagai tim kontra akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Agar apa? Agar ketika mahasiswa yang memiliki skill, memiliki kualifikasi yang mumpuni di tiap-tiap masing-masing jurusan sesuai jurusan masing-masing, dapat memiliki pekerjaan yang layak Dewan Juri kami hormati. Dan jika kita bandingkan dengan proposal dari tim kami dan tim pro, jelas kami memiliki keunggulan. Kenapa? Karena kami jelas urgensinya adalah kita menginginkan agar calon sarjana tidak menganggur dan memiliki skill yang baik, sedangkan tim pro tidak menjelaskan bagaimana mekanisme serentak ini. Apakah tim pro bisa membandingkan kesetaraan antara UGM dan Uncen? Tentu tidak bisa. Dan kami menginginkan adanya maksimalisasi tiap-tiap jurusan agar apa? Agar kampus ini semakin
kuat dan agar tiap jurusan menjadi baik dan agar kita semua dapat mengikuti langkah UGM memaksimalkan program studi agar bisa masuk ke univ top dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara tim oposisi. Selanjutnya langsung dilanjutkan kepada pembicara simpulan dari tim oposisi. Saya persilakan. Baik, saya akan memulai argumentasi saya pada hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara penyimpul akan menyimpulkan hasil keseluruhan dari debat kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, agaknya kita menyetujui satu poin. Tim oposisi maupun kontra menyetujui satu poin yang sama, yaitu lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan. Namun Dewan juri yang terhormat, pada mosi kita kali ini saya rasa tidak ada korelasinya antara menyetujui kampus merdeka dengan belajar di luar prodinya untuk dengan lapangan pekerjaan. Kami tidak menemukan korelasinya. Terlebih lagi Dewan juri yang terhormat, tim pro tidak memberikan mekanisme sama sekali. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan membuka penambahan studi baru atau prodi. Bukankah ini hanya akan menambahkan hektik dari jurusan yang ada, Dewan juri yang terhormat? Apakah yang menjadi permasalahan? Bahkan tim pro tidak memberikan data bahwa kekurangan di Indonesia adalah prodi. Tidak, karena prodi kita tidak kekurangan, Dewan juri yang terhormat. Saya rasa tim pro juga menyetujui pernyataan bahwa yang kita kurang adalah lapangan pekerjaan, bukan prodi. Maka saya rasa itu merupakan suatu hal yang tidak berkorelasi dan tidak dapat diamini sama sekali. Lalu Dewan juri yang terhormat, mereka juga tidak memberikan mekanisme seperti dilaksanakan kapan dan diinisiasi oleh siapa. Mereka hanya mengumumkan bahwa ini sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Apakah dengan membawa nama besar Joko Widodo itu membantu argumentasi mereka? Tentu tidak, Dewan juri. Mengapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Joko Widodo pun bukan yang berkecimpung pada dunia pendidikan. Dia ada lulusan dari kehutanan. Jadi Dewan juri yang terhormat, saya rasa dengan membawa nama-nama besar itu tidak membantu sama sekali akan penyetujuan mosi mereka. Lalu Dewan juri yang terhormat, dengan pergantian SKS dan penambahan studi baru atau prodi, bukankah itu justru menambah masalah baru? Karena dengan status quo yang ada saja sudah banyak permasalahan. Terlebih lagi mereka tidak memberikan mekanisme diinisiasi oleh siapa, kapan dilaksanakan. Mereka sama sekali tidak menjelaskan hal tersebut dan hanya berkutat pada peraturan. Sedangkan kita tahu bahwa peraturan akan dilaksanakan ketika memang sudah direncanakan matang. Namun itu hanya merupakan suatu perdebatan saja dan mereka tidak memiliki niatan untuk mempermatang hal tersebut. Maka saya rasa kami tetap berdiri tegak pada kontra kami dengan mosi kali ini. Lalu Dewan juri yang terhormat, kami telah memberikan mekanisme, segudang mekanisme telah kami berikan, segudang bidasan telah kami lancarkan. Namun nyatanya mereka tidak membahas sama sekali apa yang telah kita bahas. Mereka hanya terus membela diri atas bidasan yang telah kami berikan. Ini membuktikan apa, Dewan juri yang terhormat? Ini membuktikan bahwa proposal kami benar, bahwa mekanisme yang kami berikan ini benar, karena yang mereka fokuskan hanyalah membela diri dari bidasan yang telah kami berikan, bukan membidas apa yang telah kami berikan. Maka dengan ini, Dewan juri yang terhormat, proposal dan mekanisme yang telah kami berikan serta urgensi yang telah kami berikan merupakan suatu hal yang pas dan patut dimenangkan pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara simpulan tim oposisi. Selanjutnya kepada pembicara simpulan dari pemerintah, saya persilakan. Saya akan mulai di dalam 3, 2, 1. Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia. Seberapa banyak yang masih harus ia pelajari. Dewan juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perlu kami pertegas kembali bahwa pernyataan dari tim kami atau kami akan menyimpulkan perdebatan kita pada pagi hari ini. Dewan juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, kita dari awal perdebatan kita, dari tim pemerintah atau tim pro, tidak pernah menyatakan atau tidak pernah mengeluarkan statement tentang perbedaan antara kampus yang lain dengan kampus yang satu. Antara perbedaan dengan kampus UGM dengan kampus IPB. Perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri.
Inilah yang menjadi suatu hal yang menjadi kekeliruan taswir dari tim oposisi atau tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, perlu kami pertegas kembali bahwa awal mula atau diterapkannya sistem Merdeka Kampus ini menopang atau mendukung mahasiswa itu sendiri agar dapat bertahan hidup atau dapat bertahan dengan potensi dari ketidakpastian di dalam dunia pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami yang kami kasih, seperti yang telah dikatakan atau disampaikan oleh tim oposisi atau tim kontra, mengenai tentang bagaimana kita dapat bersaing atau dapat faktanya, datanya tentang indeks global kita yang tidak kepastian dengan apa korelasinya dengan pendapat kita atau apa korelasinya dengan pernyataan kita. Dewan Juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, kembali kami pertegas bahwa fungsi atau peran pemerintah dalam sistem kemerdekaan atau Merdeka Kampus ini adalah sekali lagi hanya untuk dapat salah satu sistem untuk dapat membantu mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri dalam menunjang dia agar dapat bersaing setelah kelulusan atau menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, rekan kami yang kami kasih, untuk itu kami akan menutupnya dengan satu argumen atau satu pernyataan dari pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 36, di mana pemerintah mewajibkan harus terdapatnya sistem pendidikan yang dapat menambah ketakwaan atau mendapat potensi dari diri mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Dengan pernyataan dari Undang Dasar ini dapat kami simpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam Merdeka Kampus ini hanyalah semata-mata untuk dapat menopang mahasiswa dan menunjang mahasiswa itu sendiri. Sekian pernyataan dari tim kami, tim pemerintah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hukibat. Ya, terima kasih kepada pembicara simpulan dari tim pemerintah. Terima kasih untuk semua pembicara. Selanjutnya kepada para dewan juri diharapkan mengirimkan hasil penilaian semifinal ke email panitia di email debat.dies.natalis.uki2020@gmail.com untuk dilakukan perhitungan oleh panitia. Kak mau nanya, Kak. Ya. Untuk pengumuman semifinal jam berapa ya? Untuk pengumuman semifinal jam? Halo, selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri serta para peserta debat. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Kak. Bisa, Kak. Baik. Sekarang ini sudah selesai babak semifinal dan diharapkan kepada tim Justice dan tim Muhammad untuk dapat kembali membuka grup WhatsApp karena saya telah mengirimkan Zoom meeting yang dapat diakses untuk kembali ke Zoom yang tadi awal. Lalu untuk para dewan juri kepada Miss Risna, Pak Rizky, dan Pak Andre juga bisa membuka grup WhatsApp koordinasi para juri untuk kembali masuk ke Zoom yang tadi awal. Saya sudah kirimkan juga terkait link Zoom-nya. Untuk pengumuman babak semifinal dan final, saya akan kembali mengumumkan ketika kita semua sudah berada di alamat Zoom yang tadi. Sekarang kepada para dewan juri dan kepada para peserta diperkenankan untuk leave Zoom yang ini dan masuk ke dalam Zoom yang sudah saya berikan di grup WhatsApp koordinasi masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai bertemu. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri.